Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara KPA secara online. Dan saya berharap kita semua tetap ada dalam pemeliharaan dan kasih karunia Allah. Sebab oleh karena kasih karunia Allah, kita ada, kita hidup, kita bergerak, dan kita dapat menikmati semua anugerah Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Allah, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kasih karunia-Mu lebih dari hidup. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami, menolong kami, dan Engkau yang memperhatikan kami, sehingga kami terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kami rindu Bapa, hidup kami senantiasa juga surut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap kami agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama membaca dari kitab Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Kita tentunya sudah familiar dengan tokoh Nuh ya, atau Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah tokoh besar yang identik dengan peristiwa air bah. Kalau kita melihat dalam Kejadian 5, di sana nama Nuh pertama kali muncul dalam daftar keturunan Adam. Nuh sendiri adalah anak dari keturunan Lameh, atau bisa dihitung bahwa ini adalah keturunan ke-10 dari sejak Adam. Satu-satunya dalam daftar tersebut di dalam Kejadian 5 yang namanya ditulis sebagai berikut. Setelah Lameh hidup 180 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang terkutuk oleh Tuhan. Kita bisa membaca ayat ini dalam Kejadian 5 ayat 28 sampai 29. Nuh ini adalah sosok yang istimewa ya, karena kalau kita lihat dalam daftar tersebut tidak dijelaskan arti nama dari setiap tokoh. Entah Metusala, Adam, Henok, Set, tidak disebutkan arti namanya di situ, tapi arti nama Nuh ini disebutkan. Dalam bahasa Ibrani, kata Nuh ini istilahnya adalah sama dengan istilah istirahat atau kelegaan. Kita tahu bahwa dalam Kejadian 6 dikatakan bagaimana manusia itu telah melakukan kejahatan yang merajalela di bumi, sehingga kemudian Tuhan memvonis manusia dengan menghendaki kebinasaan manusia dan seluruh ciptaannya yang akan dibersihkan oleh Tuhan, dihapuskan dari permukaan bumi ini, karena Tuhan menyesal melihat apa yang telah dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau kita membaca dalam Kejadian 6 ayat 8, di sana dikatakan bahwa Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah kekejian umat manusia di bumi pada saat itu, ada satu manusia dan keluarganya yang berbeda. Seorang pria yang hidupnya penuh dengan kasih karunia Allah, diperkenankan oleh Allah, sehingga meskipun Tuhan berkehendak untuk menghapuskan seluruh umat manusia dan ciptaannya, tapi Tuhan memberikan rahmat keselamatan bagi Nuh dan keluarganya. Dan kemudian memang benar terjadi ketika air bah itu turun, hanya Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang telah dikhususkan atau diselamatkan oleh Nuh lah yang akan selamat dari kebinasaan massal. Nuh ini dan keluarganya menjadi generasi yang unik. Kenapa unik? Karena berbeda. Pada saat yang lainnya di seangkatannya pada waktu hidup dengan dalam tindakan yang bejat dan mungkin kemudian menjadi besar toleransi terhadap perbuatan dosa, tapi Nuh hidup tetap bersih dan meneladani firman Tuhan. Pastinya bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau ternyata yang
kita lakukan seturut dengan firman Tuhan itu menjadi terlihat minoritas. Karena ketika yang lain menuju ke barat, kita harus tetap ada dalam jalur yang menuju ke timur. Nah, itu menjadi minoritas, menjadi berbeda. Itu bukanlah hal yang baik-baik saja dan mudah-mudah saja untuk dilakukan saat-saat sekarang ini. Menjadi tantangan besar ketika kita harus tetap hidup berbeda dalam arti tidak serupa dengan dunia. Nuh tidak hanya taat, tapi kalau bahasa Jawanya itu dia semeleh dan semende kepada Tuhan ya. Dia benar-benar mempercayakan segala kehidupannya kepada Tuhan. Bayangkan membuat bahtera di musim panas. Generasi Nuh ini mungkin anak keturunannya ini cukup lama tidak pernah melihat hujan. Tapi membuat bahtera di saat kondisi kemarau tentunya bukan hal yang terlihat normal pada saat itu. Kalau dia tidak semeleh, tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tantangan itu tidak hanya dari sekitar tapi juga bisa muncul dari dalam diri Nuh dan keluarganya ya. Karena melakukan sesuatu yang terlihat kontras dengan keadaan yang terjadi. Kemudian Nuh ini juga sabar Bapak Ibu Saudara. Dia begitu sabar dalam ketidakpastian kapan Tuhan akan menurunkan murkanya dalam air bah. Bahkan ketika sudah turun air bah dan kemudian Nuh serta keluarganya dan binatang yang diselamatkan ini terkatung-katung di tengah-tengah air bah selama ratusan hari dengan kondisi yang tidak pasti apa yang akan terjadi, karena mereka dikelilingi air yang begitu banyak yang telah menutupi permukaan bumi. Dalam ketidakpastian, Nuh tetap tidak bercela dengan dia tetap mempercayai Tuhan. Dia tetap menggantungkan kehidupan dan imannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam 2 Petrus 2 dikatakan bahwa Nuh ini adalah pribadi pemberita kebenaran, karena melalui apa yang dia kerjakan, dia tetap berusaha untuk hidup benar kepada Tuhan. Sebagai manusia, Nuh tidak lepas juga dari dosa. Kalau kita membaca dalam Kejadian 9, dikatakan bahwa Nuh juga sempat jatuh dalam dosa kemabukan. Tapi sepertinya hanya hal ini satu-satunya yang tercatat di Alkitab tentang hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh Nuh. Artinya bahwa tokoh sebesar Nuh saja, sebagai manusia dia juga tidak luput dari kesalahan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana orang tetap melihat pada perkara-perkara positif dan benar yang dia kerjakan, meskipun dia melakukan hal yang tidak benar. Kenapa? Karena kasih karunia Allah dalam hidupnya melampaui dosa dan kesalahan yang dia telah lakukan. Dari kisah Nuh atau dari Nabi Nuh kita dapat meneladani tentang bagaimana sikap percaya tanpa melihat. Karena iman itu tidak selalu menuntut bukti. Itulah yang dikerjakan oleh Nuh, sehingga dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh tidak perlu menguji Allah sebelum bertindak. Begitu Allah memberi perintah dan dia mengkonfirmasi bahwa itu dari Tuhan, ia turut, dia beriman sepenuhnya kepada apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, hidup Nuh ini bergaul dengan Tuhan. Dia tidak mengikuti prinsip supaya aman harus serupa dengan sekitarnya. Tapi dikatakan dia hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Tuhan. Mungkin kata hidup bergaul dengan Tuhan itu bisa saja bagi orang-orang yang tidak percaya dipersepsikan sebagai hidup sok suci ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita lihat Nuh tetap mengabaikan kata-kata orang-orang di sekitarnya, cemooh-cemooh di sekitarnya. Dia tetap
hidup bergaul dengan Tuhan, hidup benar menurut Allah, hidup benar dengan sesama. Mestinya ini bukan hal yang sederhana, tapi butuh upaya, butuh perjuangan, butuh usaha dari kita, tanpa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mohon pertolongan dan pimpinan daripada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk dapat tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Karena standarnya bukan standar manusia, tetapi standarnya adalah dari Tuhan atau firman Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia Allah itu melampaui dosa kita. Pada zaman itu banyak orang yang berdosa, tapi kita lihat bagaimana Tuhan menunda-nunda untuk menjatuhkan penghukuman dan membinasakan seluruh manusia pada zaman itu dengan memberikan waktu bagi Nuh untuk membuat bahtera. Itu bukan waktu yang pendek ya Bapak Ibu Saudara, begitu lama puluhan tahun untuk menyelesaikan bahtera itu. Tapi rupanya bagi orang yang mau merespon Tuhan dengan baik, maka kasih karunia itu akan berlaku. Meskipun kasih karunia itu ditawarkan kepada semua orang yang mau merespon untuk menjadi percaya dan diselamatkan, hanya Nuh dan keluarganya yang mau merespon kasih karunia Allah itu dengan baik, sehingga mereka pun diselamatkan dari kebinasaan melalui air bah. Tuhan kita tahu cara menyelamatkan setiap orang dari berbagai pencobaan. Kalau dulu peristiwa air bah menjadi peristiwa spektakuler yang bisa membinasakan semua orang, hari-hari ini kita pun juga membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita dari berbagai pergumulan dan pencobaan hidup. Percayalah kepada Tuhan bahwa kasih karunia-Nya tetap berlaku, tidak hanya pada zaman Nuh, tapi juga bagi kita generasi yang ada saat ini. Dan yang terakhir, penghukuman Tuhan tetap akan berlaku. Ketika air bah itu sudah waktunya diturunkan oleh Tuhan, maka tidak ada kata ditunda-tunda. Dan bagi yang tidak percaya, maka dibinasakan pada saat itu. Hari penghakiman Tuhan tetap akan ada Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa melupakan fakta itu karena itu juga tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, mari kita berbalik kepada Tuhan, menjadi setia, menjadi sungguh-sungguh, beriman, belajar hidup bergaul dengan Tuhan, dan bagaimana kita meresponi dan menghargai kasih karunia Allah dengan hidup senantiasa memandang kepada kasih karunia itu dan mensyukuri itu dalam hidup kita. Tapi bukan hanya sampai di situ, mari kita juga mengajak keluarga, saudara, orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Tuhan, untuk merespon kasih Tuhan. Bagi orang yang sudah percaya sekalipun, ada kalanya mungkin pencobaan hidup itu membuat seseorang menjadi jauh dari Tuhan. Mari kita menjadi bagian yang ikut aktif untuk mengajak kembali saudara-saudara kita yang mungkin sudah undur, sudah jauh dari Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Seperti hanya Hosea 14 ayat 10 tadi. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Mari kita menjadi orang-orang yang mau menempuh jalan-jalan Tuhan, bukan menghindarinya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, hidup tidaklah mudah. Pencobaan tidak sedikit, tantangan iman selalu ada. Tapi kami juga percaya dan terlebih percaya bahwa kasih karunia-Mu lebih besar dari segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan tuntun dan tolong kami agar kami mempercayai-Mu, agar kami memiliki iman kepada-Mu, iman yang tidak melihat, iman yang tanpa bukti, iman yang selalu mengandalkan dan mempercayai Tuhan, karena ada begitu banyak bukti yang dapat kami lihat di Alkitab. Ada begitu banyak bukti yang kami sudah alami dalam hidup ini. Ada begitu banyak bukti yang kami bisa saksikan melalui orang-orang lain, bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan senantiasa menjadi Allah yang dapat diandalkan oleh setiap kami anak-anak-Mu yang senantiasa berharap dan percaya kepada-Mu. Mari Bapa, teguhkan hati kami supaya kami taat, setia dan sabar untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, untuk hidup berkenan kepada-Mu, bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Meskipun apa yang kami lihat di sekitar kami, apa yang kami hadapi sehari-hari
terlihat kontradiktif dengan iman yang Tuhan ajarkan, tapi biarlah kiranya itu tidak membuat kami goyah dan jauh dari Tuhan, tapi terus memandang kepada Tuhan dan semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin taat, setia dan sabar untuk mengiring kepada Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, mampukan setiap kami ya Roh Kudus untuk pegang teguh iman percaya kami kepadamu. Berdoa buat setiap kami yang dalam percobaan, pergumulan, kiranya Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang sakit, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang mencari dan sedang bergumul dalam jawaban doa, diberkati dengan jawaban-jawaban yang terbaik, sehingga iman kami dapat menjadi kesaksian bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Kau berkati setiap kami Bapa, atau usaha pencarian kami, kehidupan kami. Biarlah kami tidak berjalan seperti apa yang kami mau, tapi kami mengikuti skenario Tuhan, kami mengikuti apa yang menjadi jalan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, jadikan kami pelaku firman. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu kembali di KPA minggu depan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.